Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 31 Maret 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dalam beberapa hari ini, bahan bakar minyak BBM biosolar di wilayah Medan Utara, khususnya Belawan, mengalami kelangkaan atau sulit didapat. Akibat sulitnya mendapatkan BBM biosolar ini, terjadi antrian panjang kendaraan truk, trado, dan trailer, serta mobil pribadi di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Belawan. Ironis memang, setelah minyak goreng yang hingga kini masih langka dan harganya mahal, kini giliran BBM biosolar untuk kendaraan truk, trado, dan trailer hingga mobil pribadi yang mengalami kelangkaan dan susah didapat. Seperti yang terjadi di kawasan Medan Utara khususnya Belawan, kelangkaan BBM solar ini telah berlangsung beberapa hari yang lalu, padahal di kawasan Medan Utara ini banyak SPBU yang beroperasi dalam waktu 24 jam, namun BBM biosolar ini sulit untuk diperoleh. Seperti di SPBU Singapura, Jalan Raya Pelabuhan Belawan, BBM biosolar di SPBU ini ada para pengemudi dari mulai truk hingga mobil pribadi ini melakukan antrian cukup panjang hingga memacetkan arus lalu lintas cukup lama. Sementara pihak SPBU Singapura ini dalam melayani sopir hanya bisa membeli solar dengan jumlah harga Rp250.000 saja. Sedangkan di SPBU milik PT Belawan Indah yang berada di Simpang Kampung Salam, BBM biosolar juga langka. Akibatnya seluruh sopir truk milik Belawan Indah kebingungan mencari solar karena di SPBU milik Belawan Indah kosong. Nggak tahu aku. Nah, pokoknya kalau ngisi galon wajib antri. Antri ya? Panjang antrinya gitu. Harapan abang apa kepada Pertamina? Ya, maunya stabil lagi lah. Masih seperti biasa gitu. Oh. Jadi apa gunanya galon banyak dibuat ya kan? Iya, iya. Tapi nggak ada minyaknya. Pemirsa, sulitnya BBM jenis solar yang terjadi membuat para supir rela mengantri 5-7 jam hingga tidur di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis solar. Kelangkaan BBM jenis solar di kota Pematang Siantar ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir yang membuat para supir bus dan supir truk yang berbahan bakar BBM jenis solar banyak berhenti beroperasi. Antrian panjang yang terjadi setiap hari di beberapa titik SPBU yang ada di kota Pematang Siantar membuat kelancaran arus lalu lintas menjadi terganggu. Hal ini disebabkan sulitnya para bus angkutan umum dan mobil truk yang berbahan bakar solar untuk mendapatkan bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kelangkaan bahan bakar jenis solar yang terjadi sejak 1 bulan terakhir ini membuat banyak para supir berhenti beroperasi demi untuk mengantri guna mendapatkan bahan bakar. Salah seorang supir truk, Robi, mengaku telah mengantri selama 5 jam lebih dan berhenti beroperasi untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar solar yang dibutuhkannya. Bahkan beberapa supir truk lainnya telah berhenti beroperasi dan menginap di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar solar agar dapat melanjutkan perjalanan. Pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Panyabungan menjelang bulan suci Ramadan stabil dan stok dipastikan aman. Namun begitu, masih ada harga kebutuhan pokok yang mengalami penurunan seperti cabai merah, bawang, tomat, telur ayam, dan sayur mayur. Sementara kenaikan terjadi pada ayam potong, daging sapi, dan ikan laut. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal melakukan monitoring sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan ke sejumlah pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal. Monitoring harga sembako ke pasar tradisional ini dipimpin langsung Bupati Mandailing Natal yang didampingi Kapolres Mandailing Natal dan Dandim untuk memastikan harga dan stok kebutuhan pokok aman selama bulan suci Ramadan mendatang. Sidak Forkopimda ini menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami penurunan seperti cabai sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram,
Bawang sebelumnya Rp28.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, tomat sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp8.000 per kilogram, telur ayam sebelumnya Rp39.000 menjadi Rp37.000 per papan, dan sayur mayur juga mengalami penurunan akibat tingginya daya panen para petani di Kabupaten Mandailing Natal ini. Namun sebagian harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan ini juga ada yang mengalami kenaikan, seperti ayam potong dari harga Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, daging sapi dari harga Rp150.000 menjadi Rp160.000 per kilogram, dan harga ikan juga mengalami kenaikan akibat berkurangnya tangkapan ikan para nelayan. Sementara stok kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal ini dipastikan aman selama bulan suci Ramadan. Kita berharap bagaimana menjelang puasa, kemudian setelah puasa Lebaran bagaimana pemerintah daerah kerjasama dengan Forkopimda bagaimana melakukan pengawasan sehingga inflasi daerah kita bisa kita tekan. Selama bulan Ramadan, pemerintah daerah akan terus memantau harga dan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional hingga ke Lebaran Idul Fitri mendatang. Diharapkan kepada pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok selama Ramadan ini. Guna mengendalikan harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan Bulog menggelar operasi pasar. Kegiatan tersebut warga berharap agar operasi pasar intens dilakukan. Operasi pasar digelar di Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Ratusan warga pun rela antri di operasi pasar tersebut untuk mendapatkan bahan pangan yang dijual lebih murah dari harga pasar. Sejumlah bahan pangan yang dijual di operasi pasar diantaranya beras medium yang dihargai Rp47.000 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan dihargai Rp20.000 per liter. Kemudian ada gula pasir yang dijual Rp13.000 per kilogram dan daging beku Rp82.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Zahidin, mengatakan operasi pasar yang digelar selama 2 hari ini sebagai upaya mengendalikan harga bahan pangan jelang bulan suci Ramadan. Sementara Lili bersama dengan warga lainnya mengatakan operasi pasar ini disambut antusias warga di tengah kenaikan harga bahan pangan di pasar dan berharap kegiatan operasi pasar ini intens dilakukan menjelang bulan suci Ramadan serta di pertengahan menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Harganya gimana Bu dengan harga di pasar? Harganya lebih murah, cuma dia ini kena panas antrinya. Cuma harus antri panas-panas Bu ya? Iya. Oke. Pemirsa, Kepolisian Sektor Rambutan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di pasar serta melakukan sidak di gudang distributornya. Dari hasil sidak, ketersediaan minyak goreng aman menjelang Ramadan serta Idul Fitri nanti. Pengecekan minyak goreng ini dilakukan oleh tim Polsek dan Dinas Perdagangan guna memastikan stok minyak goreng di Kota Tebing Tinggi masih terpenuhi. Saat melakukan pengecekan ke salah satu distributor, minyak goreng terlihat masih banyak stok minyak yang berada di distributor tersebut dalam bentuk kemasan. Seorang pemilik distributor mengatakan seluruh minyak yang berada di gudang miliknya nantinya akan didistribusikan ke beberapa kabupaten seperti Batubara, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Disebutkannya stok minyak goreng di gudang miliknya juga masih banyak dengan kemasan 1 liter dan 2 liter. Saat ini ada Pak barang. Sekarang udah mulai lancar ada. Stok kita untuk saat ini berapa biasanya? Stok biasa kita di sini? Kita biasanya kalau per minggunya 500 sampai 600 lah. 500 Kota. kota. Nah, untuk per item. Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Zahidin mengatakan dalam melakukan monitoring ke pasar dan gudang-gudang distributor minyak goreng ini untuk memastikan ketersediaan minyak jelang bulan Ramadan di Kota Tebing Tinggi. Diakuinya bahwa ada kenaikan harga yang signifikan pada minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah pasca dicabutnya harga eceran tertinggi oleh kementerian. Ini adalah sidak kerjasama dengan Polsek Rambutan. Sidak ini dimaksud untuk memastikan bahwa adanya minyak curah di pasar-pasar tradisional yang ada di kawasan
katakan wilayah hukum Polsek Rambutan. Diprediksi harga kebutuhan pokok di Kota Tebing Tinggi akan mengalami kenaikan 1 hari menjelang puasa, selain akibat permintaan tinggi barang susah didapatkan. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan silaturahmi dengan seluruh insan media yang ada di Kota Medan. Silaturahmi ini dilakukan guna mendukung sinergitas antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan insan media, sekaligus perkenalan Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru, yakni Majen TNI Ahmad Daniel Khardin. Silaturahmi dengan seluruh insan media yang ada di Kota Medan dilakukan di Gedung Media Center Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Rotan Baru, Kota Medan, dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin, dan seluruh insan media yang terdiri dari media cetak, online, dan elektronik. Pada silaturahmi tersebut diberikan penghargaan kepada insan media cetak, online, dan elektronik karena selama ini sudah mendukung beragam kegiatan Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan adanya forum silaturahmi dengan insan media yang ada di Kota Medan guna meningkatkan keakraban dan hubungan yang harmonis antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan kalangan pers. Menurutnya, kegiatan silaturahmi tersebut dapat menjadi wahana untuk berbagi informasi, guna menumbuhkan pemahaman dalam menyikapi berbagai perkembangan situasi terkini, sehingga Kodam 1 Bukit Barisan dan insan media dapat saling memberikan informasi yang aktual. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin berharap agar seluruh insan media selalu menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tetap menerapkan kode etik jurnalistik, sehingga masyarakat luas dapat menerima informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran media itu sangat dominan ya untuk kita membentuk opini, ya bahkan sekarang udah ada perang informasi, ya cipta opini, dan lain-lainnya. Oleh karena itu peran media ini perlu kita bangkitkan, kita hidupkan, kemudian kita tempatkan pada tracknya gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk kepentingan bangsa dan negara, ya informasi-informasi atau berita-berita yang diberikan oleh para wartawan, jurnalis, media, itu apakah cetak, elektronik maupun yang online, itu akan sangat menentukan untuk proses kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kondisi ini harus kita bangun bersama. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Hamonangan Panggabean, menyambut baik silaturahmi antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan seluruh insan media, sehingga dengan adanya pertemuan tersebut dapat meningkatkan sinergitas serta kerjasama yang baik antara Kodam 1 Bukit Barisan dan seluruh insan media yang ada di Kota Medan. Sementara itu, pemirsa, pihak Puskesmas Helvetia dalam percepatan pencapaian vaksinasi telah melakukan program Safaram dan Safapas. Program Safaram vaksinasi ini dilaksanakan di masjid dan program Safapas dilaksanakan pada hari Minggu di gereja. Program Safaram adalah gerakan safari vaksin Ramadan yang khusus dilaksanakan di masjid-masjid. Sementara program Safapas adalah gerakan safari vaksin Paskah yang dilaksanakan hari Minggu di gereja-gereja. Kedua program inovasi ini dilakukan Puskesmas Helvetia sebagai upaya percepatan pencapaian vaksinasi 1, 2, dan 3. Kedua inovasi ini dilakukan berkolaborasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan BIN BKAG sekecamatan Helvetia. Kepala UPT Puskesmas Helvetia Dr. Putri Dewi Hasrimi menyatakan dilakukannya kedua inovasi ini dengan cara turun langsung ke masyarakat agar sasaran vaksinasi kian cepat terrealisasi sesuai dengan program pemerintah. Jika di antara masyarakat yang mengalami kendala mendatangi tempat vaksinasi di antaranya lansia dan anak-anak agar melapor kepada kepala lingkungan dan kelurahan sehingga diupayakan dibawa ke tempat vaksinasi untuk memperoleh vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan sejak beberapa hari lalu pihak Puskesmas Helvetia juga telah membuka pelayanan vaksinasi pada
2 puskesmas pembantu, yaitu di Puskesmas Pembantu Dwi Kora dan di Puskesmas Pembantu Tanjung Gusta. Pada wilayah pelayanan Puskesmas Helvetia, sebanyak 14.000 anak-anak usia 6 hingga 11 tahun menjadi sasaran vaksinasi dan sekitar 70% sudah ikut vaksinasi. Sementara untuk kategori pelayanan publik dan warga lansia juga telah mencapai 70% lebih yang sudah mengikuti vaksinasi. Ini langsung turun menyentuh masyarakat sesuai arahan dan himbauan Pak Wali Kota kita itu ini kita percepatan vaksin. Jadi kita mempunyai program yaitu safari vaksin Ramadan, yaitu kita lakukan di masjid-masjid yang bekerja sama berkolaborasi dengan kelurahan, kecamatan dan BKM sekecamatan Helvetia dan juga BIN untuk mensukseskan program Pak Wali ini. Dan di samping itu juga selain di masjid-masjid kita turun, kita juga turun juga ke gereja-gereja, yaitu kita buat dengan namanya Safafas, Safari Vaksin Pasca, di mana tujuan kita ini adalah untuk menyambut Pasca. Jadi kita buat langsung ke gereja-gereja dan setiap minggu dari Puskesmas Helvetia itu bersama tim kita langsung menyentuh masyarakat untuk biar mempermudah masyarakat dengan capaian-capaian vaksinasi ini. Pada kedua program inovasi Safaram dan Safapas, setiap masyarakat yang mengikuti vaksinasi diberi satu paket minyak makan. Pelaksanaan vaksinasi juga selalu diawasi dan dibantu oleh para pengurus masjid dan pengurus gereja ketika dilaksanakan vaksinasi pada kedua tempat ini. Pemirsa, hari ini Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022 yang diikuti 100 desa di 16 kecamatan. Antusias masyarakat untuk memilih calon kepala desanya cukup tinggi agar dapat membawa desanya lebih baik ke depan. Hari ini, Kamis 31 Maret 2022, Kabupaten Serdang Bedagai mengadakan pilkades secara serentak di 16 kecamatan serta 100 desa. Seperti terlihat di Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, dan Desa Pon, Kecamatan Seibamban, pencoblosan berjalan dengan baik. Di Desa Seirampah ini terdapat beberapa tempat pemungutan suara TPS seperti di TPS 5, 6, 7, dan 8, serta TPS 1 Desa Pon Seibamban. Panitia TPS telah membuka pencoblosan dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang untuk pemilih melalui jalur undangan. Sedangkan pemilih memakai KTP dibuka dari jam 12 sampai jam 2 siang ini. Bagi TPS yang mencapai 50% pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap di TPS-nya, maka dapat langsung melakukan perhitungan kertas suara di atas jam 12 siang. Yusmawati, salah satu warga yang butuh perhatian khusus dari panitia, harus jemput bola untuk melakukan pencoblosan dengan hak suara yang dimilikinya. Berharap agar kades yang terpilih nanti dapat menepati janjinya kepada warganya dan pilkades serentak ini dapat melahirkan kepala desa yang amanah dan baik. Pastikan bahwa anggota sudah terploting sesuai dengan yang kita rencanakan. Saat ini ada beberapa TPS yang sudah di PAM anggota. Dari 70 desa yang melaksanakan pilkades, anggota sudah tergelar semua di tempat TPS-nya masing-masing. Pemirsa, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan kondisi ini secara langsung berdampak terhadap terkoreksinya realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menambah penerimaan pajak daerah di masa pandemi, pihak UPT BPPRDSU Bali G memberikan keringanan denda pembayaran pajak sebesar 30% kepada pemilik kendaraan. Keringanan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang mengalami penurunan signifikan dilakukan hingga periode Maret 2022. Kepala UPT Samsat Bali G Binderman Hutagalung mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Toba. Namun masa pandemi COVID-19 ini khususnya untuk angkutan umum plat kuning mengalami kendala karena sebagian dari masyarakat tidak lagi menggunakan angkutan umum. Hal ini sangat mempengaruhi antusias pemilik kendaraan angkutan umum untuk membayar kewajiban pajak kendaraannya dikarenakan minimnya pendapatan saat ini. Untuk itu, pihak UPT Samsat Bali G selalu berupaya menghimbau
para pemilik angkutan umum melalui direksinya agar selalu mematuhi wajib pajaknya. Selain melakukan himbauan, UPT Samsat Balige juga memberikan keringanan 30% untuk denda pembayaran pajak bagi yang terlambat. Pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan ini sebagai wewenang yang diberikan pihak UPT Samsat Balige dengan persyaratan tertentu. Salah seorang pemilik kendaraan bermotor, Espon Simanjuntak, mengatakan pemberian keringanan denda pembayaran pajak oleh UPT Samsat Balige sangat membantu bagi para pemilik kendaraan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan bantuan seperti ini, tetap pemerintah dapat mencapai targetnya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saya pikir seperti itu. Saya harap kepada semua masyarakat, mari kita bayar pajak kendaraan bermotor kita selama ada kebijakan seperti ini. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, Pemda Tapanuli Utara akan memberlakukan jam masuk kerja bagi ASN selama bulan puasa. Pengaturan jam kerja ini untuk menindaklanjuti surat edaran Menpan dan RB tentang jam kerja pegawai aparatur sipil negara pada bulan Ramadan 1443 Hijriah di lingkup pemerintah. Bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan dimulai, di mana umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Menyikapi hal ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan peraturan atau ketentuan jam kerja. Pengaturan jam kerja ini merupakan tindak lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang jam kerja ASN pada bulan Ramadan tahun ini. Ketentuan tersebut berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan, work from office atau kantor maupun work from home. Selain itu, pada ketentuan yang ditetapkan Pemda Tapanuli Utara, selama bulan suci Ramadan, instansi pemerintah memberlakukan 5 hari kerja dan jam kerja selama bulan Ramadan dimulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 3 sore pada hari Senin hingga Kamis dan jam istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 15.30 dan jam kerja istirahat sama seperti hari biasa. Mempedomani surat edaran tersebut, dalam hal ini instansi pemerintah daerah yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan puasa harus memenuhi minimal waktu kerja 32,5 jam kerja dalam 1 minggu. Sekdakap Tapanuli Utara, Indra Simare-Mare, meminta kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Tapanuli Utara untuk dapat mematuhi dan menaati aturan yang berlaku sehingga tidak mengurangi efektivitas kinerja, terutama bagi sektor pelayanan masyarakat. Pada bulan suci Ramadan ini ada perubahan ketentuan jam kantor, di mana pada hari Senin sampai dengan Kamis kita berlakukan jam kantor mulai dari masuk jam 8 dan keluar sampai pukul 15. Sedangkan pada hari Jumat kita masuk kantor mulai pukul 8 dan keluar pada pukul 15.30. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana di tengah pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan bagi seniman untuk berkreasi. Hal ini terbukti sineas muda asli anak Medan saat ini mampu berkreasi dalam menghasilkan berbagai film pendek maupun komersial. Kalangan insan film di Sumatera Utara saat ini terus berupaya menghasilkan karya terbaik untuk bersaing dengan film nasional. Karena itu dibutuhkan keterampilan mumpuni dari sineas Sumatera Utara agar mampu menghasilkan karya layar lebar yang bermutu dan enak ditonton. Salah seorang sutradara muda berbakat, Ori Semloko, mengatakan untuk mencetak sumber daya manusia perfilman bukanlah pekerjaan mudah. Selain membutuhkan waktu lama dan biaya besar, tentunya perlu keseriusan terutama di kalangan generasi muda agar tertarik pada industri kreatif. Saat ini perfilman di Sumatera Utara terus mengembangkan kualitas perfilmannya. Industri perfilman di Sumatera Utara saat ini dimatangkan dengan beberapa karya dari sineas muda yang bermunculan dan memperoleh penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Diakui dalam pembuatan film ini merupakan kerja kolektif, tidak jarang menemui kendala, namun semuanya dapat teratasi dengan kerjasama yang baik untuk memperoleh sebuah karya yang baik nantinya.
Artinya karena kita bergerak di industri film lokal, Bang, gitu. Jadi film lokal ini kan kita harus bentuk ekosistemnya dulu. Kita harus punya penonton, kita harus punya SDM yang cukup, mumpuni. Itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya sama kita, Bang. Karena dari pengalaman berproduksi film juga, kita tentunya butuh jam terbang yang tinggi ya, apalagi dengan kerja film ini kerja kolektif yang membutuhkan banyak orang dalam memproduksi film, yang membutuhkan banyak SDM gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini justru yang sangat kita perlukan. Jadi semakin banyak produksi film, aku rasa semakin banyak SDM-SDM yang terbentuk dari Sumatera Utara gitu. Jadi tantangannya sekarang ya itu aja. Kita butuh banyak SDM, butuh banyak produksi yang mungkin kedepannya dengan momen Sumatera Utara sebagai salah satu DSP juga, dan juga dengan bermunculannya komunitas-komunitas film, aku rasa pelan-pelan bisa dipenuhi lah beberapa tantangan itu, Bang, gitu, Bang. Para sineas mengaku pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat besar ketika perkembangan pasar film sedang baik beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sineas untuk banyak belajar, ditambah lagi saat ini banyak festival film bagi dalam dan luar negeri yang diselenggarakan secara daring menjadi kesempatan generasi muda dalam berkarya membuat film terbaiknya. Sebuah film tidak hanya representasi budaya, indikator keberhasilan film menjadi hal bergengsi apabila film yang dibuat mendapatkan penghargaan dan bisa diterima masyarakat luas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Langkat menghentikan perkara terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Isak tangis istri yang merupakan korban kekerasan meminta suami tidak mengulangi perbuatannya dan berharap menjadi sosok pemimpin yang baik bagi keluarga dan ketiga anaknya. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Mi Abito Harahap, didampingi Kasipidum Kejari Langkat, Indra Effendi Hasibuan, dan Kasih Intel Kejari Langkat, Boy Amali, melakukan penghentian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui restoratif justice terhadap terdakwa Sucipto, warga Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Di hadapan Kejari Langkat, isak tangis korban Sunarti mengucapkan terima kasih kepada pihak penegak hukum yang telah memberikan kesempatan kepadanya dan suami agar bisa mempertahankan rumah tangga dan berharap sang suaminya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi sosok suami yang baik bagi keluarga. Sementara itu, Kejari Langkat mengatakan, dari sejumlah perkara yang ada, penghentian perkara KDRT ini kita lakukan karena adanya perdamaian kedua belah pihak dan sekaligus melakukan pembinaan tanpa berproses di pengadilan dan berharap agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali. Kita mengajak mereka sepakat untuk memulihkan hukum itu kembali ke sedia kala. Sehingga tidak ada lagi yang tercederai hukumnya, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, ya. Semua betul-betul merasakan keikhlasan dan ini menjadi suatu keadilan bagi para pihak. Itu yang paling utama. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan 2 dari 3 tersangka terduga pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes pada tahun anggaran 2019. Satu di antaranya merupakan mantan kepala desa S3 Bilahulu, Labuhan Batu, sementara satu tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah dilakukan tahapan pemeriksaan yang mencukupi bukti dan ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Penyidik pada Kejari Labuhan Batu, Sumatera Utara kemarin melakukan penahanan terhadap TH, mantan kepala desa dan seorang lainnya selaku pihak yang membantu pengadaan tabung gas LPG RR. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Jeffrey Penanging Makapadua, menyatakan pihaknya menahan mantan kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang dengan tidak menggunakan dana APBDes 437 juta rupiah tahun anggaran 2019 sebagaimana mestinya yang diperuntukkan awal sebagai modal pembuatan pangkalan dan penyotokan tabung gas LPG 3 kg.
Berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu, terdapat kerugian negara di dalam pengelolaan penyertaan modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar lebih 327 juta rupiah. Saat ini kedua tersangka dititipkan di Lapas Rantau Prapat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya juga menetapkan seorang ASN sebagai tersangka yang kini masuk dalam DPO. Daftar pencegahan dari Kejaksaan Agung. Ya, sebagai apa juga? Sebagai ASN. Ya, ASN, salah satu ASN di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Pemirsa, pihak keluarga korban penganiayaan yang berujung matinya orang yang terjadi di Nias malam tadi minta keadilan hukum. Sementara polisi kurang dari 24 jam pasca kejadian berhasil menangkap pelaku. Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Thompson Nias malam tadi kedatangan seorang pasien gawat darurat. Diketahui korban penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Ketua BPD Desa Hiliwaroha, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias yang dilatar belakangi masalah ketersinggungan. Sampai di unit gawat darurat dibantu pihak kepolisian dan keluarga yang mengantarkan korban sempat menjalani perawatan medis. Namun karena kondisinya yang alami luka parah dan kritis, nyawanya tidak tertolong lagi. Pihak keluarga meminta keadilan hukum dari institusi kepolisian untuk menangani kasus perkara ini dan berjanji tidak akan melakukan balas dendam sepihak terhadap pelaku dan keluarga yang merupakan tetangga sendiri. Di sini kami tadi hanya informasi kami dengar udah diamankan dia. Nah, katanya dibilang si Kani masih di rumah sakit, tangannya luka. Iya, apa yang saya bilang karena ya ada hukum. Kami serahkan kepada pihak wajib. Pemirsa, ratusan karyawan PTPN 2 menghadang petugas juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang hendak membacakan putusan terhadap agenda pemeriksaan, pengukuran, dan pencocokan atau konstatering dari objek perkara di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Objek perkara perdata berdasarkan gugatan Rokani dan kawan-kawan terhadap PTPN 2 atas lahan seluas 464 hektar di Desa Penara, Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa. Mengetahui PN Lubuk Pakam akan melakukan agenda konstatering serta validasi objek perkara, ratusan orang terdiri dari pihak penggugat dan tergugat berada di lokasi objek perkara. Kehadiran kedua kubu nyaris ricuh saat kelompok penggugat hendak masuk ke lahan objek perkara yang masih ditanami kelapa sawit oleh PTPN 2. Melihat situasi memanas, petugas dari Polresta Deli Serdang langsung melakukan penyekatan agar kedua kelompok tidak bertemu serta menghimbau agar menjaga kondusivitas dan saling menahan diri. Direktur PTPN 2 Irwan Perangin-Angin langsung turun ke lokasi untuk memberikan arahan dan dukungan kepada ratusan karyawan agar mempertahankan serta menyelamatkan aset negara. Pada saat jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hendak membacakan putusan terhadap objek perkara atas permohonan pihak penggugat, ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan dan Security PTPN 2 langsung menghalangi agar tidak dibacakan konstatering dan validasi objek perkara tersebut. Melihat kondisi itu, pihak kepolisian langsung mengamankan petugas jurusita untuk meninggalkan lokasi. Akhirnya validasi objek perkara tidak jadi dilakukan karena BPN Sumut selaku saksi ahli pengukur dan pihak yang menentukan titik perkara tidak hadir. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, sudah menjadi tradisi setiap menjelang bulan Ramadan, umat Islam melakukan kunjungan ke perkuburan untuk melaksanakan ziarah makam keluarga atau kerabat maupun sanak keluarga. Selain membersihkan makam yang kotor akibat sampah, umat Islam juga memanjatkan doa buat keluarga yang telah meninggal dunia. Salah satu perkuburan Muslim yang ramai dikunjungi umat Islam untuk berziarah menjelang bulan suci Ramadan adalah perkuburan Muslim berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan kemarin. Umat Islam yang datang berziarah ini tampak memanjatkan doa agar sanak keluarga atau kerabat mereka yang telah meninggal mendapat tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, para penziarah juga tampak menabur bunga segar ke makam keluarga yang sengaja dibawa dari rumah atau dibeli dari pedagang bunga musiman yang berada di sekitar areal perkuburan. Pada umumnya menjelang bulan Ramadan, kondisi perkuburan terlihat bersih yang sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh penjaga kuburan sehingga para penziarah lebih mudah untuk mengetahui posisi makam kerabat atau sanak keluarga mereka. Dari pengamatan tim liputan TVRI di Belawan, warga yang melakukan ziarah kubur ini cepat datangnya pada pagi hingga siang hari, karena bila sore hari perkuburan tersebut sudah sepi, karena areal perkuburan tersebut sudah direndam air pasang rob. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah destinasi wisata di Labuhan Batu Utara ramai dikunjungi warga. Salah satunya destinasi wisata alam Gomara yang menikmati sejuknya air sungai Alam Simonis bersama keluarga. Lokasi sungai Alam Simonis ini terdapat fasilitas arung jeram dan menjadi salah satu wisata terfavorit saat ini yang sangat digemari warga yang berkunjung bersama keluarga. Hampir setiap hari objek wisata alam Gomara yang terletak di Desa Simonis, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar kota, terutama saat menjelang bulan suci Ramadan. Objek wisata yang berada di bibir sungai Aiknatas, airnya terasa sejuk dan masih terasa asri dengan keindahan sungainya, serta ditambah dengan fasilitas arung jeramnya yang didampingi instruktur profesional, sehingga pengunjung dapat bermain arung jeram dengan aman menelusuri derasnya arus alur sungai Aiknatas yang berbatu sepanjang 6 km. Mengambil start dari pantai Dusun Sitarundi hingga finish di lokasi wisata Gomara, arung jeram ini memakan waktu selama 4 jam dan untuk menghilangkan rasa lelah, para peserta memanjakan dirinya mandi di bawah air terjun yang jatuh dari atas dinding sungai setinggi 20 meter. Objek wisata pemandian Simonis saat ini menjadi objek arung jeram wisata terfavorit di Labuhan Batu Utara. Salah seorang penggagas arung jeram, Heriam Syah Simanjuntak, mengatakan kegiatan arung jeram ini dikelola badan usaha milik Desa Simonis dengan fasilitas 12 perahu. Ya, tentunya kegiatan arung jeram dong, masa seru. Kegiatan ini digelar oleh Pak Kepala Desa bersama BUMDes dan Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Labuhan Utara. Itu yang saya ketahui. Berapa perahu nih Pak yang diturunkan? Ada sekitar 12. Kepala Desa Simonis Amrul Dalimunte sangat mendukung kegiatan arung jeram ini yang dapat mengundang wisatawan dari dalam maupun luar kota hingga mancanegara. Di kegiatan arung jeram, kebetulan arung jeram ini berada di wilayah desa kita, Desa Simonis, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian arung jeram ini adalah merupakan destinasi wisata di desa kita dan saat ini sedang dikelola oleh badan usaha milik. Selain bermanfaat bagi pengunjung, destinasi wisata arung jeram ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara serta membangkitkan ekonomi masyarakat desa. Pemirsa, tidak banyak orang melihat bahwa kulit ikan patin bisa menjadi sumber mata pencarian. Namun tidak dengan Tri Handayani yang tinggal di Jalan Masjid Desa Sugiarjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang mampu memanfaatkannya. Limbah ikan patin ini bernilai ekspor dan kini mampu mempekerjakan belasan warga sekitar. Tidak selamanya kulit ikan patin menjadi sesuatu yang tidak bernilai jika dimanfaatkan dengan maksimal. Kulit ikan yang biasanya dibuang tersebut kini mampu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Di tangan Tri Handayani dan suaminya, limbah kulit ikan patin dapat diolah menjadi keripik ikan yang kini telah menembus pasar ekspor. Tri Handayani, pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, Raja Ikan Patin, menjelaskan,
Ide memanfaatkan limbah kulit ikan ini berawal pada tahun 2016. Waktu itu suaminya terkena PHK dan harus bertahan di tengah kesulitan ekonomi dengan mencoba usaha keluarga yang mengolah kulit ikan menjadi keripik dan biasanya dikonsumsi sebagai cemilan bahkan makanan pendamping nasi. Usaha yang dirintis di rumah sekaligus tempat usahanya ini mampu menampung belasan pekerja untuk mengolah kulit ikan patin, mulai dari proses pembersihan, pengolahan tepung, penggorengan, pengeringan hingga pembungkusan, semua itu dilakukan dengan standar kebersihan yang selalu diterapkan. Perlahan namun pasti, usaha ini berkembang dengan standar kehalalan dan kesehatan bagi konsumen melalui sertifikasi Majelis Ulama Indonesia serta uji kesehatan dari Dinas Kesehatan. Cemilan tradisional ini telah diekspor sampai Singapura dan Malaysia, sebanyak 500 kg sampai 1 ton per minggunya, serta penjualan ke kabupaten dan kota lainnya. Pada tahun 2017 ya, 2017 atau 2018 itu 2018 kita dapat tawaran buka stand bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Deli Serdang, kita buka di Selasar Bandara. Nah, ketika kita buka stand di Selasar Bandara itu kurang lebih ada 1,5 tahun, disitulah kita mulai dikenal. Berupaya membantu petani menyerap hasil produk pertanian melalui membeli dan mengumpulkannya di suatu gudang untuk langsung didistribusikan ke berbagai daerah. Para petani, pedagang, pengepul, dan pengelola dapat bersinergi menjaga stabilisasi harga pada saat panen tiba. Demikian halnya di Desa Matiti 1, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada sebuah gudang yang dikelola warga setempat yang menampung segala jenis hasil pertanian setempat. Pemilik gudang pengumpul hasil pertanian di Desa Matiti 1, Parolian Simamora mengatakan, mengumpulkan hasil pertanian para petani yang ada di Kabupaten Humbang ini masih berjalan sekitar 1 tahun terakhir. Hal ini dilakukannya agar dapat membantu untuk menstabilkan harga pasaran hasil pertanian yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Parolian juga menjelaskan gudang yang dimilikinya dapat menampung jenis hasil pertanian seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sayur mayur, dan jenis buah-buahan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun untuk jenis hasil pertanian kopi dan padi tidak dapat ditampung di gudang yang dimilikinya dikarenakan sebelumnya para penampung kopi dan padi di Kabupaten Humbang Hasundutan telah banyak. Hasil pertanian yang telah dikumpulkan dari para petani biasanya langsung pada hari itu juga didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Untuk hasil pertanian seperti cabai, bawang, dan tomat perharinya dapat didistribusikan sekitar 2 hingga 3 ton, sedangkan untuk sayur mayur 500 kg hingga 1 ton. Terkait naik turunnya harga hasil pertanian ini, karena pasokan hasil pertanian dari luar daerah membludak atau sedikit sehingga mempengaruhi harga di pasaran nantinya. Parolian juga berharap kepada pemerintah agar dapat membantu para petani yang ada di Kabupaten Humbang ini dengan pemberian bantuan modal melalui kerja sama dengan bank dengan jenis pinjaman KUR. Kalau prosesnya kita mengumpul di sini, jadi itu para petani mengantar barangnya kemari dan ada juga yang kita jemput. Kalau harga ya kesepakatan sesuai harga pasaran. Kawasan Jalan Patimpus Medan kemarin dihebohkan dengan viralnya ayam goreng dengan harga Rp1.000. Puluhan kendaraan bermotor mengantri panjang demi mendapatkan promo ayam goreng seharga Rp1.000 tersebut. Menjelang bulan Ramadan dijadikan pelaku usaha untuk berbagi berkah. Salah satunya yang dilakukan oleh Frito Chicken yang berada di kawasan TVRI Sumatera Utara yang memberikan promo ayam goreng Rp1.000 bagi pembeli drive-thru. Puluhan kendaraan rela mengantri panjang untuk mendapatkan promo ayam goreng seharga Rp1.000. Pengelola Frito Chicken, Vivi, mengatakan promo ini digelar menjelang bulan suci Ramadan, sekaligus memperkenalkan bahwasannya di kawasan Frito Chicken TVRI Sumatera Utara tersedia layanan drive-thru bagi pembeli. Melalui promo Rp1.000 ini diharapkan masyarakat khususnya pecinta ayam goreng dapat merasakan ayam goreng seharga Rp1.000, sekaligus berbagi keberkahan menjelang bulan Ramadan. Hari ini kita ada event ayam Rp1.000 tanpa minimal pembelanjaan, tapi tidak berlaku kelipatan. Kita sediakan untuk 500 kendaraan pertama dengan harga Rp1.000. Khusus untuk drive-thru, ya itu untuk promo drive-thru aja.
bukan karena mau puasa kita, tapi hanya mau memberitahu kita punya drive-thru yang banyak banget promonya, itu untuk Frito Chicken. Jadi hanya drive-thru Frito Chicken lah yang punya banyak promo di antara fast food yang lain. Sementara itu pemirsa, Karo United keluar sebagai juara pada Liga 3 tahun 2021 setelah menang dramatis melalui adu penalti atas Putra Delta Sidoarjo FC dengan skor 4-2. Pada babak penalti, kiper Karo United Reza Satria tampil gemilang yang membuat 2 penyelamatan dan mengantarkan Laskar Simbisa menjadi juara Liga 3. Pada awal pertandingan, Kardinata Tarigan yang mencetak gol pertama bagi Karo United menerima kartu kuning. Kardinata Tarigan yang menjadi andalan Laskar Simbisa di lini tengah terpaksa keluar akibat hukuman kartu merah pada laga final Liga 3 2021. Hingga berakhirnya babak pertama, Laskar Simbisa unggul 3-1 atas Putra Delta Sidoarjo. Pertandingan babak kedua berjalan, Putra Delta Sidoarjo FC mampu mengejar ketertinggalan dengan skor menjadi 2-3 atas Karo United. Dengan skor 3-2 membuat laga Putra Delta Sidoarjo FC dan Karo United semakin panas. Dan di akhir babak kedua, Karo United kembali kebobolan yang menyebabkan skor imbang 3-3. Sempat dilakukan perpanjangan waktu, namun kedua klub tidak berhasil menambah gol sehingga menyebabkan adu penalti. Pada babak adu penalti, Karo United meraih skor 4-2 atas Putra Delta Sidoarjo sekaligus menghantarkan Karo United menjadi pemenang Liga 3 tahun 2021. Gubsu Edi Rahmayadi bangga atas prestasi Karo United dan berharap Laskar Simbisa dapat terus meningkatkan performa sehingga semakin sukses dan berjaya pada Liga 2 tahun ini. Punya pesepak bola yang andal. Pasti tahu itu semua. Untuk itu kita mulai bergeliat untuk menjadikan sepak bola kembali menjadi olahraga populer di Sumatera Utara. Selamat untuk Karo United. Semoga ke depan menjadikan center untuk sepak bola di Sumatera Utara, nasional, bahkan ke tingkat internasional. Bujur melala. Di area menonton, barang dari Kota Medan pendukung Karo sempat tegang karena skor akhir 3-3, namun pada adu penalti Karo United unggul dan menjadi juara. Rasa bangga dan penghargaan disampaikan beberapa tokoh masyarakat atas gelar juara Liga 3 Indonesia yang direbut Karo United FC. Berbagai harapan besar juga disampaikan kepada Karo United untuk menjadi pendorong bagi kemajuan tanah Karo dan suku Karo ke depannya. Puji dan syukur kita panjatkan karena kita diberi kemenangan pada hari ini. Inilah sepak bola dengan kemenangan kita hampir pada sampai menit ke 88 ternyata bisa menjadi imbang dan bisa kita menangkan dengan drama adu penalti. Kita sangat mensyukuri sehingga ini menjadi sejarah di masyarakat Karo pada khususnya, sejarah bagi masyarakat Sumatera Utara, juga menjadi sejarah Liga 3 Indonesia. Karo bisa menjadi juara pada tahun 2022 ini sungguh hal yang luar biasa. Karo United adalah super team yang luar biasa. Tim ini baru terbentuk dengan materi 99% materi lokal dari Sumut. Ini kita sangat apresiasi dan sangat senang sekali dengan hasil ini. Setelah kita naik kelas ke level yang lebih tinggi lagi, Liga 2 tentu harus membuat evaluasi lagi yang lebih serius lagi, lebih profesional lagi, karena Liga 2 sudah menjadi tahapan sepak bola profesional. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan supaya bisa lebih berkompetisi lagi sehingga Karo United di Liga 2 juga dapat diperhitungkan. Sebenarnya kita sudah terbentuk dari 2019, tetapi puncaknya itu memang pada beberapa minggu yang lalu memang kita launching itu Karomania Indonesia. Kita sepakat untuk mengumpulkan semua supporter supaya kita mendukung Karo United untuk lolos di Liga 2. Tetapi ini kita sangat bersyukur Karo United saat ini bisa mendapatkan juara 1. Ini sangat satu kebanggaan buat kita juga semua, untuk semua supporter di Indonesia. Nah, ini kan Karo United ini merupakan satu sejarah ya, sejarah
persepakbolaan di Sumut, bangkitnya sepak bola di Sumut. Jadi harapan saya dan teman-teman semua di sini supaya masyarakat Karo di mana berada ataupun masyarakat Sumatera Utara khususnya, ini adalah satu klub kebanggaan kita yang usianya masih 3 tahun tetapi bisa lolos ke Liga 2 dan juara 1 di Liga 3. Jadi harapan kami, ayo sama-sama kita dukung, kita beri masukan, kritik, saran supaya manajemen ini lebih bagus lagi ke depan dan persepakbolaan di Sumatera Utara juga makin baik ke depan. Begitu. Benar sekali, karena melalui olahraga ini merupakan pancingan kepada suku Karo bahwa masih ada kita semua ini yang di suku Karo ini mempunyai kelebihan-kelebihan baik dalam sektor pertanian, olahraga, bahkan mungkin di bidang-bidang lain. Oleh karena itu biarlah ini merupakan corong terdepan bahwa orang Karo memiliki orang-orang yang besar. Saran saya kepada pemerintah khususnya Bupati Tanah Karo, sebaiknya untuk lapangan itu diperbaiki semaksimal mungkin supaya menjadi pancingan kepada bangsa Karo untuk berolahraga, berkreatif di situ. Artinya dipersiapkan satu wadah membuat kita lebih baik lagi dengan wadah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ya, saya cuma menyarankan jangan cepat puas dengan prestasi yang telah diraih, tapi biarlah itu merupakan suatu pijakan awal untuk menuju lebih baik lagi. Artinya, satu pesan saya, kita ini punya kelebihan, tapi diasah dengan kemampuan yang telah kita miliki. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.